Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan iman kita mengalami berbagai-bagai ujian dan kesulitan. Kata nyala api dalam nats firman Tuhan ini menggambarkan intensitas penderitaan yang bisa kita alami. Mungkin itu berupa penganiayaan, penolakan, kesulitan hidup, atau perjuangan melawan dosa. Kita sering terkejut ketika menghadapi masalah, lalu kita mulai bertanya, mengapa ini terjadi kepadaku? Bukankah aku telah setia dan sudah mengikut Tuhan? Dalam nats ini, Rasul Petrus berkata, jangan heran, karena ini adalah bagian dari perjalanan iman kita. Bahkan Petrus menasehatkan, bersukacitalah. Tentu ini bukan berarti kita menikmati rasa sakit atau berpura-pura bahagia. Sukacita ini datang dari pemahaman yang lebih dalam bahwa kita sedang turut dalam penderitaan Kristus. Ketika kita menderita karena iman kita, kita sedang mengalami sebagian kecil dari apa yang telah Kristus alami, dan ini akan membawa kita lebih dekat kepadanya, lebih mengenal Dia, sumber kekuatan kita, dan yang telah menang atas penderitaan itu. Bukankah seringkali dalam penderitaan itulah kita semakin dekat dan bersandar kepada Tuhan? Bukankah seringkali justru di saat tergelap kita mampu merasakan kehadiran Tuhan dengan cara yang luar biasa? Di sebuah pabrik kaca ada proses yang disebut dengan annealing, yaitu proses pemanasan dan pendinginan yang berulang-ulang. Proses ini membuat kaca menjadi jauh lebih kuat dan tidak mudah pecah. Tanpa proses ini, kaca akan rapuh dan mudah hancur pada tekanan pertama. Tetapi setelah melalui proses annealing, kaca yang sama bisa menahan tekanan yang luar biasa. Demikianlah juga dapat kita pahami bahwa ketika api siksaan berupa kesulitan atau penderitaan yang datang dalam kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan sedang melakukan annealing dalam hidup kita, supaya dengan proses itu kita semakin kuat, semakin tahan uji, semakin siap untuk rencananya yang lebih besar. Seorang musisi terkenal pernah berkata, tidak ada simfoni yang indah tanpa catatan minor. Tidak ada lukisan yang memukau tanpa bayangan gelap. Kehidupan kita seperti simfoni yang sedang dimainkan oleh maestro terbaik, yaitu Tuhan sendiri. Di mana ada saat-saat kita mendengar nada mayor yang indah, tetapi ada nada minor yang menyedihkan. Tetapi jangan berhenti di tengah-tengah simfoni itu, karena pada akhir simfoni, seluruh penonton akan berdiri dan bertepuk tangan untuk karya yang baru saja mereka saksikan. Pencobaan yang kita hadapi hari ini bukanlah akhir cerita kita. Ini hanyalah satu bab dalam narasi besar yang Tuhan tulis dalam hidup kita. Jangan biarkan pencobaan mengalahkan iman kita. Ingatlah bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita akan menyempurnakannya sampai pada hari Kristus Yesus. Dan suatu hari ketika kita berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan, kita akan melihat bagaimana setiap air mata, setiap pergumulan telah diubah Tuhan menjadi permata yang berkilauan dalam mahkota kemuliaan kita. Sampai hari itu tiba, bertekunlah, bersukacitalah, dan ingatlah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau membuang kita. Dan dalam setiap pencobaan, Tuhan sedang mempersiapkan kemuliaan yang jauh lebih besar bagi kita. Amin, kita berdoa.
Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami hari ini ya Tuhan. Kami diajarkan dan diingatkan melalui firman-Mu. Benar, dalam perjalanan iman kami di dunia ini, kami mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali pencobaan, banyak pergumulan Tuhan yang silih berganti. Tetapi biarlah iman kami boleh terus tetap teguh kepada Tuhan, berharap dan bersandar kepada Tuhan saja, sehingga kami boleh terus setia sampai akhir. Dan firman Tuhan mengingatkan kami untuk setiap penderitaan di mana kami boleh setia di dalamnya, itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan dan Tuhan akan menggantikannya dengan sukacita sorgawi di dalam tata kemuliaan-Mu yang telah Engkau sediakan bagi setiap orang yang percaya dan setia. Maka biarlah Tuhan Engkau menguatkan kami dalam setiap proses kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau meneguhkan kami dalam setiap pergumulan kami. Itu boleh membawa kami semakin dekat dan mengenal Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini. Di dalam melakukan semua kegiatan kami, aktivitas kami, setiap langkah kami, biarlah kami menunjukkan kemuliaan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang hari ini bersuka cita oleh karena pertambahan usia. Tuhan tambahkan pula kesehatan, sukacita. Begitu pula Tuhan dengan pertambahan usia pernikahan. Tuhan semakin memberkati setiap keluarga dalam kasih, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu ya Bapa, yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan mereka. Dan kiranya Engkau senantiasa memberikan bagi mereka kesehatan, pemulihan melalui setiap proses pengobatan yang mereka usahakan. Tuhan berkati pula setiap jemaat-Mu yang hari ini sedang mengalami beban berat, yang bergumul Tuhan, memiliki harapan, kerinduan yang tampaknya belum juga mereka peroleh. Semuanya ada di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Engkau tahu mana yang terbaik bagi kehidupan kami. Biarlah Engkau menuntun hidup kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.